Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Isnani Salsabila, nomor presensi 25 dari kelas TI 2B. Di sini saya akan memperlihatkan dan juga sedikit menjelaskan beberapa kode yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman Dart. Baik, kode pertama adalah conditional statement, di mana conditional statement merupakan kode yang digunakan untuk membuat keputusan dalam program berdasarkan suatu kondisi tertentu. Di sini kita menggunakan struktur if-else, di mana struktur if-else ini nantinya digunakan untuk menyandingkan apakah nilai variabel yang telah kita buat sesuai atau tidak dengan kondisi yang telah kita tentukan, atau dalam kasus ini adalah apakah lebih besar atau sama dengan 75 atau tidak. Di sini kita membuat variabel bernama skor yang mempunyai nilai 85. Nantinya skor tersebut akan dilihat apakah memenuhi kondisi lebih besar atau sama dengan 75 atau tidak. Jika memenuhi kondisi tersebut, maka pada layar akan ditampilkan tulisan pas atau lulus. Sedangkan jika variabel skor memiliki nilai yang tidak sesuai dengan kondisi awal, maka akan tampil pada layar adalah failed atau gagal. Kode selanjutnya adalah kode untuk loop. Di sini kita menggunakan struktur for loop sebagai metode untuk perulangan. Di sini kita akan buat perulangan dari angka 1 sampai dengan angka 5. Di sini yang pertama kita lakukan adalah menginisialisasi nilai 1 dengan i. Di sini nantinya nilai i tersebut akan dilihat apakah memenuhi persyaratan kurang dari sama dengan 5 atau tidak. Jika memenuhi persyaratan tersebut, maka i atau variabel i akan dicetak pada display layar atau akan ditampilkan pada layar. Selanjutnya nilai i tersebut akan diinkremen atau ditambah dengan 1. Kemudian dicek kembali apakah nilainya kurang dari sama dengan atau 5 atau tidak. Pada kasus ini nilai i sekarang berubah menjadi 2 dan masih memenuhi persyaratan, sehingga nilai i akan ditampilkan pada layar. Dan begitu terus selanjutnya, nilai i tersebut akan diinkremen secara terus-menerus hingga tidak memenuhi persyaratan, atau pada kasus ini adalah jika nilai i sudah bernilai 5. Selanjutnya akan tampil angka 1 sampai dengan 5 karena dicetak. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari penggunaan function. Function sendiri merupakan kode yang dapat dijalankan atau dapat dipanggil secara terus-menerus. Di sini program atau functionnya sendiri bernama add dengan parameter variabel a dan juga variabel b. Nantinya function ini akan mengembalikan nilai berupa penjumlahan antara variabel a dan juga variabel b. Selanjutnya untuk kode utama, di sini ada variabel result, di mana variabel ini memanggil function add dengan variabel a itu 5 dan juga variabel b-nya 3. Di sini karena variabel result memanggil function add, sehingga nilai ada pada parameter tersebut dijumlahkan, sehingga untuk nilai result sendiri merupakan hasil dari penjumlahan variabel a dan juga variabel b yang kemudian ditampilkan pada layar dengan menggunakan perintah print. Selanjutnya di sini adalah kode program yang digunakan untuk menampilkan informasi dasar mahasiswa seperti nama, NIM, prodi, jurusan, dan juga kampus dengan menggunakan variabel atau dengan menggunakan tipe data string untuk setiap variabelnya. Variabel tersebut kemudian dipanggil untuk ditampilkan seperti bagian nama memanggil function nama, kemudian untuk NIM memanggil variabel
nim, variabel ini kemudian akan ditampilkan berupa isi dari variabel tersebut, atau dalam kode ini nama akan tampil dengan TIA, kemudian nim akan tampil dengan nilai 4.33241.2 dengan isi dari variabel tersebut. Kemudian di sini adalah kode program untuk membuat kalkulator sederhana, di mana di sini kita menginisialisasi nilai awal variabel A sendiri itu 6 dan juga variabel B itu 7. Di sini pada menggunakan bahasa pemrograman Dart, operasi matematika diwakilkan dengan icon-icon tertentu. Di sini kita akan mencoba untuk melihat operasi matematika berupa penjumlahan dengan menggunakan icon tambah, kemudian pengurangan dengan menggunakan icon kurang, perkalian dengan menggunakan simbol bintang, dan juga pembagian dengan menggunakan simbol garis miring. Di sini setiap barisnya akan dieksekusi sesuai dengan operasi matematika yang ditujukan. Pada penjumlahan, maka nilai variabel A akan dijumlahkan dengan variabel B, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya, di sini kita membuat kode untuk mengetahui apakah suatu bilangan termasuk ke dalam bilangan genap atau termasuk ke dalam bilangan ganjil. Di sini kita membuat variabel awal, yaitu variabel angka dengan nilai dari variabel tersebut adalah 67 atau 67. Selanjutnya kita menggunakan metode conditional statement if else, dimana untuk mengetahui apakah variabel 67 itu termasuk bilangan genap atau ganjil, kita menggunakan operator persen, di mana operator persen ini digunakan untuk mengetahui sisa dari pembagian suatu angka. Di sini variabel angka akan dibagi dengan 2 dan dicek apakah hasil pembagian kedua angka tersebut menghasilkan nilai 0 atau tidak. Jika hasil pembagian antara 67 dan 2 menghasilkan nilai 0, maka akan tampil di layar bahwa 67 merupakan bilangan genap, dan apabila hasil pembagiannya bukan 0, sisa pembagiannya bukan 0, maka yang tampil pada layar adalah statement bahwa nilai pada variabel angka tersebut bukan bilangan genap atau merupakan bilangan ganjil. Di sini kita tahu bahwa 67 merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya kita akan menggunakan Dart untuk membuat tabel perkalian sederhana. Di sini adalah tabel perkalian 5, di mana kita akan mengalihkan 5 dengan angka 1 sampai dengan angka 10. Di sini kita menginisialisasi I dengan angka 1. Di sini akan tampil I sebagai 1, dan juga nantinya 5 akan dikalikan dengan variabel I, yang dimana pada kasus ini adalah 1. Kemudian nilai I tersebut diinkremen sehingga nilai I yang awalnya 1 berubah menjadi 2, dan dicek kondisinya apakah nilai I masih kurang dari atau sama dengan 10 atau tidak. Jika iya, maka akan dikalikan kembali dengan angka 5 dan juga di print atau dicetak, ditampilkan pada layar untuk menampilkan sebuah tabel perkalian. Begitu terus sehingga I tidak lagi memenuhi persyaratan bahwa I kurang dari sama dengan 10, atau hingga I bernilai 11 untuk tidak lagi ditampilkan pada tabel perkalian. Selanjutnya kita akan membuat kode sederhana untuk melakukan perhitungan luas persegi panjang. Di sini kita akan membuat function bernama luas persegi yang parameternya sendiri itu berupa panjang dan juga lebar, dengan tipe data parameter tersebut integer atau berupa angka. Di sini function luas persegi akan mengembalikan nilai perkalian antara variabel panjang dan juga variabel lebar.
Selanjutnya untuk kode utama di sini kita pada variabel area memanggil function luas persegi yang parameter panjangnya itu 6 dan variabel 7 atau variabel lebar adalah bernilai 7. Kemudian karena menggunakan karena variabel area ini memanggil function luas persegi panjang, sehingga parameter yang ada pada luas persegi tadi akan dikalikan atau sesuai dengan nilai yang dikembalikan pada function, yaitu panjang dikalikan dengan lebar. Di sini luas areanya sendiri atau luas perseginya yang didapatkan adalah perkalian 6 dengan 7 atau 42. Terakhir di sini adalah pembuatan kode program untuk menyimpan data restoran dan juga menampilkan menu yang ada pada restoran. Di sini untuk data restorannya sendiri disimpan dalam variabel dengan berbagai tipe data yang sesuai. Data berupa huruf seperti nama disimpan dengan menggunakan tipe data string. Kemudian untuk jenis data yang bernilai angka disimpan dalam bentuk integer, dan juga dalam boolean yang berupa true dan false. Kemudian pada program juga menyiapkan 2 buah map, yaitu map daftar makanan dan juga daftar minuman. Struktur map ini digunakan karena dapat menyimpan pasangan data berupa nama sebagai key, di sini sebagai nama makanan berupa key, dan juga harga sebagai value, sehingga memudahkan dalam pengelolaan daftar menu beserta harganya. Di sini daftar makanan disimpan dalam bentuk string dan harga makanan disimpan dalam bentuk tipe data integer. Selanjutnya untuk menampilkan data restoran, kita hanya perlu memanggil variabel yang sudah kita definisikan sebelumnya di awal, seperti itu. Di sini pemilik, kita memanggil variabel pemilik, dan begitu juga seterusnya. Untuk status buka kita menggunakan operasi ternary, di mana kita melihat status buka, nilai status buka yang berupa boolean tadi sebelumnya. Apabila boolean tersebut bernilai true, maka akan tampil nilai buka, dan apabila nilai boolean tersebut bernilai false, maka akan tampil tutup. Pada kasus ini, status buka telah kita definisikan di awal sebagai true, sehingga yang tampil pada layar output adalah buka, sehingga status bukanya adalah buka, seperti itu. Kemudian kita menggunakan operasi for each untuk menampilkan daftar makanan beserta pasangan harganya. Di sini makanan kita simpan sebagai data yang pertama, dan juga harga sebagai data yang kedua atau data harga. Kemudian variabel parameter tersebut yang sudah kita definisikan ulang ditampilkan kembali sehingga sesuai dengan tampilan. Dan begitu juga pada daftar minuman, kita menggunakan operasi for each. Kemudian untuk data yang pertama akan tampil sebagai parameter minum, dan juga data yang kedua akan tampil sebagai parameter harga. Di sini untuk minum ada es jeruk dan juga harganya 5.000, dan begitu juga seterusnya. Akan ditampilkan dalam bentuk minuman dan juga berpasangan dengan harganya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kurang dalam hal menjelaskan kode. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.